Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah tahun 2015 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain pidana penjara, Harvey harus membayar denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah 2 tahun. Putusan hukuman Harvey itu menuai kritik dari berbagai pihak karena vonisnya terbilang jauh dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara. Mahkamah Agung atau MA pun angkat bicara. Disebutkan bahwa dalam memutus perkara, hakim telah mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan dalam persidangan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Harvey Mois terbukti bersalah melakukan korupsi timah dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Harvey dinyatakan melanggar pasal-pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Menurut hakim, tuntutan hukuman dari jaksa selama 12 tahun penjara terlalu berat jika dibandingkan dengan peran Harvey yang disebut hanya sebagai perantara antara PT Timah Tbk dan PT RBT. Perilaku Harvey yang sopan selama menjalani proses pengadilan serta masih memiliki tanggungan keluarga juga jadi pertimbangan hakim atas vonis 6,5 tahun tersebut. Dengan begitu, Harvey dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung. Komisi Yudisial sampai turut mendalami kasus ini. Juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan bahwa KY akan menganalisis potensi pelanggaran etik dari majelis hakim. Pertanyaannya, berapa lama hukuman pidana ideal yang seharusnya dijatuhkan kepada Harvey? Pakar hukum sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey yang hanya 6,5 tahun penjara. Mahfud kemudian mempertanyakan keadilan dalam vonis yang dijatuhkan Harvey, mengingat kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Mahfud juga mempertanyakan nominal uang ganti rugi yang harus dikembalikan ke negara karena menurutnya 211 miliar rupiah sangat kecil karena hanya 0,007% dari 300 triliun rupiah. Perkara korupsi memang ngeri-ngeri sedap dalam urusan vonis. Pertanyaannya, apakah hukuman para koruptor sudah memenuhi rasa keadilan?